Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Wahyudi. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah like and subscribe dan menyalakan lonceng untuk terus kita sama-sama belajar. Kali ini saya akan coba memberikan informasi terkait mungkin yang sering kita lakukan ketika kita sudah membuat yang namanya kuis penilaian akhir tahun, akhir semester, atau penilaian harian di Google Form. Itu seringkali kita terlupakan terkait bagaimana kaidah dalam penilaian di kurikulum 2013. Di K13 kita tahu bahwa penilaian itu hasilnya adalah harus dibuat dalam bentuk nilai per kompetensi dasar, sehingga kita juga tahu bahwa soal pun yang harus kita siapkan adalah dibuat dalam bentuk soal yang memuat kompetensi dasar pada penilaian tersebut. Misalkan pada penilaian akhir tahun kemarin kita diberi tugas karena pada saat ada COVID ini kita membuat penilaian dilakukan secara online, dan pilihannya misalkan Bapak dan Ibu adalah kepada Google Form. Kita disuruh membuat 30 soal, sedangkan KD yang ada adalah 5 KD gitu ya, 5 KD. Maka kita seyogianya bikin 30 soal dibagi 5 KD, jadi 1 KD-nya ada 6 soal yang kita runutkan dari soal ke-1 sampai 6 adalah KD pertama, 7 sampai 12 adalah KD kedua, dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga nanti kita bisa memilah-milah pada saat nanti pengambilan hasil di Google Form itu kita memiliki nilai-nilai per KD. Tetapi tentu saja yang kita tahu ketika hasil dari Google Form dalam bentuk respon di Google Sheet itu yang kita tahu adalah hanya berupa nilai akhir. Nah ini seperti ini. Ini adalah salah satu contoh saja. Pada kolom B ini adalah nilai atau skor akhir dari peserta didik yang telah melakukan kegiatan, misalkan saya ambil dari penilaian akhir tahun. Nilai atau skornya itu adalah misalkan atas nama Akmal itu adalah 230 dari skor total 250. Kemudian di sini ada nama lengkap, ini adalah sesuai kolom-kolom ini adalah sesuai dengan isian atau field yang muncul yang kita buat di Google Form. Ini yang G, mulai dari G, H, I, dan seterusnya. Kolom ini adalah kolom soal. Kolom soal. Ini mungkin soal nomor 1. Ini adalah soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kemudian 1 sampai berapa tadi? 1 sampai 6 itu adalah KD pertama, gitu ya. Dan seterusnya. Tetapi di dalam respon Google Form ini yang kita tahu pasti adalah jawaban-jawaban siswa saja. Tidak memunculkan apakah siswa tersebut menjawab di nomor 1 benar atau salah. Nah ini yang kadangkala mungkin bagi yang menggunakan Google Form pada saat kegiatan penilaian tahun, saya yakin pasti di dalam penilaian akhir itu direka-reka saja. Pada KD ini tidak tergambar penilaiannya.
Tapi memang hasil akhirnya tetap nanti sesuai dengan skor ini, tetapi penilaian KD-nya nggak nampak. Nah, ini yang perlu kita siasati dan telusuri, bahwa seyogianya kita membuat penilaian itu di K13 harus berbentuk dalam bentuk kompetensi dasar. Nah, kita coba bahas kali ini. Yang perlu disiapkan adalah yang pertama hasil respon dari Google Form berupa jawaban siswa. Misalkan ini ambil saya dari kelas 11 MIPA 4, diambil. Ini adalah respon jawaban dari Google Form. Ini adalah kolom B, ini adalah skornya. Ini timestamp itu waktu mengerjakan, nama, kelas, dan seterusnya. Yang perlu dilakukan pertama kali ketika kita akan membuat ini memecah ini menjadi sebuah nilai per KD, itu adalah yang pertama harus dilakukan adalah kita klik kanan pada baris kedua, kemudian insert one above. Artinya kita menambahkan satu baris, gitu ya. Menambahkan satu baris yang kita siapkan sebagai baris untuk kunci jawaban, itu intinya. Jadi menyiapkan satu baris paling atas itu untuk kunci jawaban. Dari mana kita mengetahui kunci jawaban? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu karena Bapak Ibu yang membuat soal. Tapi kalau misalkan kita malas untuk mencari kunci jawaban, ingin memanfaatkan dari Google Sheet ini, maka yang harus dilakukan adalah kita lihat dari nama-nama siswa ini, siapa nilainya yang memperoleh skor paling tinggi atau skor nilai 100. Artinya skornya yang 250. Misalkan ini ya, kita lihat di nomor 9 ini atas nama Devi. Nah, ini Devi ini adalah dia skornya 250, dari 250 berarti dia nilainya 100. Ya udah kita ambil aja ini. Kita copy, Ctrl C, kemudian pastekan di baris yang kosong tadi paling atas. Ctrl V. Kemudian nama Devi ini biar enggak bentrok dengan yang tadi bawah, kita ganti aja menjadi sebuah kata yang namanya kunci jawaban. Artinya baris kedua ini adalah sebagai kunci. Apa kuncinya? Ya ini D, A, A, D, D, dan seterusnya. Paham ya? Nah, sampai sini. Itu yang harus dilakukan pertama. Oke, yang berikutnya adalah supaya ini bisa terpecah menjadi sebuah penilaian per KD, yang harus kita lakukan adalah menginstal yang namanya add-on. Add-onnya kita klik, install yang namanya Flubaru. Nah ini ya, Flubaru. Karena saya sudah menginstal, kalau yang belum, Bapak Ibu tinggal klik Get Add-on. Get Add-on, klik. Kemudian nanti cari di dalam marketnya, ini misalkan ketikan saja Flubaru. Nah ini ya, klik, pilih, kemudian nah ini gambar ini ya, ini tinggal diklik. Karena saya udah diinstal maka sudah terinstall. Nanti kalau belum, Bapak Ibu tinggal klik aja, kemudian next, nanti pilih email yang sama dengan Google Sheet yang ada ini, gitu ya. Daftarkan email yang sama dengan Google Sheet ini. Kalau sudah selesai seperti biasa, sudah selesai, kita close. Kemudian kita coba sekarang. Klik Flubaru, kemudian ada yang pertama pasti muncul adalah enable Flubaru in this sheet. Artinya apa? Kita gunakan aplikasi pengaya ini, Flubaru ini di sheet ini, gitu ya, di sheet ini yang nampak ini. Oke. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu nanti ada ngajar 4 kelas, misalkan IPA 1, 2, 3, dan 4, maka satuin aja dulu semuanya. Satuin aja dulu semuanya dalam satu sheet yang sama, gitu ya. Nanti kita bikin pecah setelah diselesaikan. Oke, kita klik. Tunggu beberapa saat. Oke. Oke, udah ya. Nah, udah kan? Muncul sekarang ada grade assignment. Nah, assessmentnya ya. Nanti kita yang pertama harus dilakukan adalah, karena misalkan kita ingin secara otomatis mengetahui apakah anak di atas KKM atau enggak, maka langkah pertama kita klik advance dulu, kemudian klik advance
option. Kemudian kita atur di situ KKM-nya ini berapa gitu ya. KKM-nya misalkan 70 atau misalkan berapa Bapak Ibu biasanya? 75. Oke, klik 75. Oke ya. Submit. Artinya nanti akan ada pembeda. Muncul bagi yang di atas di bawah 70 nanti merah. Oke, di bawah 75 ya. Oke. Oke, kalau udah selesai proses advance-nya tadi, udah kita klik grade assignment. Oke, assessment ya. Kemudian, nah di sini kita tinggal pilih skor itu nggak perlu di grade. Ini identitas saja, nama lengkap juga nggak perlu di grade. Kemudian kelas nggak perlu di grade, mata pelajaran tidak perlu di grade. Kemudian nama guru juga tidak perlu di grade. Yang perlu kita grade adalah normal grading ini adalah soal-soal saja. Nah, soal-soalnya saja. Kemudian kalau sudah selesai, semuanya normal grading adalah untuk soal-soal saja. Kemudian klik continue. Tunggu beberapa saat, nanti akan muncul gitu ya. Nah, ini adalah dia bertanya, mana kuncinya gitu kan, mana kuncinya. Maka kuncinya tadi pilih yang tadi kata kunci kita yang tadi ketikkan di Google Sheet. Ya, ini kita pilih sebagai kuncinya, klik continue. Nah, ini sedang proses. Sedang proses. Ini proses full body bekerja. Nah, ini muncul. Gitu ya. Nah, ini muncul. Oke, close. Kita terlihat sekarang. Ini yang perlu dilihat. Ini kita nggak perlu, bisa kita apa namanya di delete aja gitu ya. Yang kita perlukan adalah hanya ini, kemudian nilainya ini. Oke, berikutnya ini nanti yang perlu ya. Ini adalah soal-soalnya yang sudah sekarang terlihat bahwa kalau yang 1 berarti dia benar, 0 berarti dia salah, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah nilainya, nilai. Kalau yang tadi kan masih skor, yang ini udah menjadi sebuah nilai. Nah, ini bisa nilai yang bundelan ya, bundelan. Tapi yang kita perlukan kan sekarang adalah nilai yang berupa per KD. Misalkan kita lihat, ini kita olah 1, 2 gitu ya. Ini soalnya. Oke, kita cek sampai selesai. Ini soalnya. Nah, ini ada 25 soal. Kemudian misalkan ini adalah KD1 gitu ya. Udah kita pilih tadi, misalkan ya sebelumnya maksudnya udah kita pilih. Ini adalah KD1 gitu kan. Ini kita coba ketengahin saja, kita olah dulu. Jadi tidak otomatis kita harus olah. Ini KD1, kemudian ini KD2 gitu ya. Ini KD3, ini KD4, dan ini KD5 gitu ya. Nah, berarti lengkap semuanya. Ini KD5. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita menilai tiap KD. Ya, tentu saja Bapak Ibu juga sudah tahu kayaknya ya. Kita tinggal memuat salah satu kolom saja. Tambah satu kolom, insert one left. Ini adalah nilai KD. Nilai KD1. Gitu kan? Nilai KD1 itu yaitu dari mana? Ini. Nilai KD1 kita copy saja nggak apa-apa. Ya udah di atas juga nggak apa-apa. Ini kan dari 5. Ya udah tinggal dibuat saja ini sama dengan jumlahnya berapa?
jumlah dari itu kan dibagi berapa? Dibagi ada berapa soal? Ada 5 soal, gitu kan? Dikali 100. Maksimum kan? Nah, berarti untuk si apa ini? Akmal KD 1 dia nilainya 100. Maka yang berikutnya Alma yang kedua tinggal lihat di sini ada plus ya. Tinggal ditarik saja ke bawah terus semuanya. Oke, selesai sampai sini. Nah, ini akan ketahuan bahwa nilai di KD 1 untuk semua siswa itu udah ketahuan sekarang. Gitu ya. Seperti ini. Kemudian nilai di KD 2 juga sama prosesnya. Tinggal kita menambahkan satu kolom gitu ya. Mau di sebelah kirinya, bersebelah kanannya terserah. Kita tulis di sini KD 2. Kemudian sama rumusnya sama dengan sum dari nomor 6 sampai nomor 10 tutup gitu kan. Dibagi berapa soal? 5 soal. 5 itu dari mana? 5 soal itu ya dalam satu KD itu dikalikan 100. Oke. Nilainya ini 100. Kita tarik lagi ke bawah untuk berlaku untuk semua siswa. Oke. Ya, kemudian kita bikin lagi untuk KD berikutnya, KD 3. Oke, kita bikin semuanya KD 3. Ini. Nah, di sini ya. Kita bikin KD 3. Oke, kemudian kita sama rumusnya tadi sum. Kemudian jumlahkan disorot ya. Nah, kemudian dibagi 5 dikali tergantung Bapak Ibu ya. Jumlah soalnya nanti dalam per KD-nya berapa. Ya, ini nilainya 80 karena ada salah satu. Oke, tarik lagi sama kayak tadi. Tekan, tarik ya. Sampai semua siswa. Kemudian KD berikutnya berapa? KD 3, ini KD 4. Oke, KD 4. Insert, kemudian ketik, jangan sampai lupa KD 4. Kemudian rumusnya sama, sum. Kemudian dibagi 5 dikali 100. Oke, ini nilainya betul semua. Tarik lagi satu lagi, yaitu KD yang terakhir. KD yang terakhir. Oke, di sini kita butuh satu row sebelah kanan. Tuliskan KD 5, KD yang terakhir. Sama dengan sum sorot dari KD 5 tadi dibagi 5 kali 100. Oke, itu ya. Tarik semuanya. Nah, ini adalah nilai-nilai yang sudah per KD. Ini tinggal apa sekarang berikutnya? Yang perlu kita lakukan adalah Bapak Ibu tinggal memuat. Kalau saya sarankan, ini bisa di-download dulu. Download dengan cara file, download menjadi sebuah Excel. Atau kalau mau diolah tetap di Google Sheet, Bapak Ibu ini biarkan menjadi sheet master kita, kemudian klik duplikat. Oke, sehingga ada copy of grade. Nah, ini adalah nilai KD. Kemudian berikutnya yang perlu kita lakukan adalah ini kita hide saja. Kita hide biar terlihat ya, hide. Ini juga sama, kita sembunyikan. Maaf. Ini berapa ini? Salah. Ya, salah tadi. Kepencet. Oke, ini di di blok. Kemudian kita sembunyikan.
Nah, udah terlihat kan? Sekarang KD2 ini juga sama. Sembunyikan. Kita juga KD4 sembunyikan. Kemudian KD kelima juga sembunyikan. Nah, sekarang KD 1, 2, 3, 4, 5 dengan nama anak ini sudah ada, dan ini adalah nilai yang tadi, yang anak-anak yang sudah dinilai per KD dengan skor nanti 230. Ini diabaikan persentasenya karena dia merekap semua kolom. Kita lihat persentasenya nanti yang ini saja, yang sebelum ada tambahan dari KD ya, yang pertama nanti. Tapi yang menjelaskan kita adalah merekap per KD ya. Ini Pak Ibu, ini adalah nilai per KD dari anak kita semua, dan kita tinggal memasukkan saja ke e-rapot. Itu mungkin dari saya. Tentu saja ini masih online, nanti Bapak Ibu kalau ingin bekerja offline, download dalam bentuk Excel gitu ya, sehingga nanti bekerja di offline saja. Terima kasih. Itulah manfaat dari pengaya yang namanya Flu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.